Oke, jadi ini adalah Oppo Reno 80, smartphone mid-range terbaru dari Oppo yang overall udah hampir all-rounder, hampir oke di semua sektornya. Kayak desain yang menurut saya paling stylish di kelasnya, performanya juga cukup oke juga. Fiturnya lebih banyak dibanding smartphone mid-range di kelasnya. Tapi kalau kita ngomongin kameranya, entah kenapa ya smartphone mid-range di tahun ini tuh kayak kameranya kebanyakan kurang. Nanti kalian lihat sendirilah gimana hasilnya. Buat yang belum tahu, si Oppo Reno 80 ini adalah keluarga baru dari jajaran Oppo Reno 8 series. Jadi ada Oppo Reno 5G yang harganya itu 6 jutaan. Terus juga ada Oppo Reno Pro 5G, harganya itu 9 jutaan, seri flagshipnya. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa itu terlalu mahal, ada varian Oppo Reno T ini. Nah, seri T-nya ini adalah seri buat kalian yang mungkin ngerasa Oppo Reno 8 5G dan juga Pro-nya itu kemahalan. Jadi untuk seri 8 ini adalah yang paling murah. Harganya itu 4 jutaan. Dan T-nya atau T-nya itu stand for top up. Tapi kembali lagi ke masalahnya, apakah dengan harga 4 jutaan Oppo Reno 80 ini worth it untuk dibeli? Saya ceritain dari segi desain dulu lah ya. Tadi di intro saya bilang kalau desainnya menurut saya paling stylish di kelasnya. Kenapa saya pakai kata menurut saya? Karena desain itu memang preferensi orang masing-masing. Tapi kalau kalian nggak setuju dengan desainnya Oppo ini yang stylish, wah kalian kebangetan sih ya. Selera kalian mungkin rendah. Wah kok maksa ya? Tapi harusnya setuju sih kalau desainnya Oppo Reno 80 ini paling bisa dilihat lah dibandingkan pesaingnya. Apalagi yang warna orange ya, saya suka banget, kelihatan premium. Cuman karena yang warna orange itu udah banyak yang bahas, jadi saya memutuskan untuk bahas yang warna midnight black ini. Dan ternyata setelah saya udah pegang aslinya, kayaknya lebih bagus yang sunset orange deh. Yang hitam ini bukannya jelek, sunset orange-nya aja yang lebih bagus dengan tekstur leather di bagian belakang dan kayak ada jahitan-jahitan gitu. Kesannya mewah. Kalau yang hitam ini dia pakai material yang disebut Oppo dengan Oppo Glow. Jadi nggak ada leathernya, di bingkai kameranya juga nggak ada jahitan-jahitan mewah kayak di varian sunset orange. Tetap bagus sih, tapi masih lebih bagus sunset orange. Kelebihannya untuk yang varian midnight black ini dia lebih enteng dan lebih tipis, mungkin karena nggak ada tambahan lapisan ya. Selain ringan, untuk yang warna hitam ini ketika orbit light-nya nyala, dia kayak lebih kelihatan pop up gitu ketimbang yang versi sunset orange. Apalagi kalau di tempat gelap dia lebih kelihatan dominan, ya ada plus minusnya lah antara sunset orange dan juga midnight black. Kalau kalian kira-kira bakalan pilih yang midnight black atau sunset orange, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tampak depan dia juga udah oke di kelas mid range. Kamera selfie-nya ini posisinya di pinggir dengan punch hole, jadi nggak water drop ya, udah kelihatan ala-ala flagship lah. Cuman menurut saya kalau misalkan bagian dagunya ini dibikin lebih tipis lagi, akan lebih bagus sih. Ngomongin bagus, performanya juga lumayan bagus. Memang bukan yang paling kenceng di kelas harganya yang 4 jutaan, tapi udah cukup bagus lah. Karena dia pakai chipset MediaTek Helio G99 yang sebenarnya bisa kita temuin di brand lain yang harganya lebih murah dari Oppo Reno 80. Tapi yang menarik, MediaTek Helio G99 di Oppo Reno 80 ini lebih kenceng dibandingkan G99 di HP lain. Padahal untuk RAM dan storage-nya sih ya standar ya. Dia ada di 8GB 256, Oppo juga agak gembar-gemborin cooling system yang gimana-gimana, tapi ini kenceng. Kalau kita pakai settingan defaultnya, di skor Antutunya itu bisa dapat sekitar 350 ribuan poin. Ya standar lah. Tapi kalau kita masuk ke setting terus kita aktifkan mode high performance-nya, dia bisa tembus hampir 400 ribu di Antutu 9. Skor yang juga mirip-mirip sama Snapdragon 695 yang juga ada di range kelas dan harga yang mirip-mirip. Selain dia Helio G99 yang paling kenceng yang pernah saya coba, dia juga yang paling stabil, yang paling dingin. Ketika saya tes untuk throttlingnya selama 30 menit, dia juga masih aman-aman aja, nggak throttling sama sekali. Baik di tes CPU atau di tes GPU-nya dengan 3D Mark. Performa gamingnya juga aman, Genshin Impact di settingan lowest 60 fps ketika kita pakai mode high performance, baik di settingannya dan juga pro gamer mode di mode in-game-nya. Hasilnya itu masih aman, dia bisa dapat rata-rata 50-an fps. Ketika lagi war, dia memang bisa drop, tapi juga masih aman di kisaran 35 fps. PUBG M dia dapat settingan ultra dan bisa stabil di 40-an fps. Mobile Legends settingan ultranya belum kebuka, tapi di settingan grafik high dia bisa dapat stabil 60 fps. Untuk performa yang menurut saya kenceng di Helio G99, suhunya tadi juga adem, suhu permukaannya pun juga
bagus heat distributionnya. Ketika udah kita stress test benchmark game dan udah lumayan anget, terus kita clear, suhu tertingginya itu masih di bawah 40 derajat Celcius, di 39 derajat Celcius. Jadi anget aja enggak. Sekali lagi, Oppo itu nggak gembor-gemborin sistem coolingnya kayak gimana, tapi dengan dimensi setipis ini, seringan ini dia bisa adem. Kalau adem, ngaruhnya juga ke baterai. Baterainya itu lumayan awet. TikTok 30 menit dia habis itu cuma 3%, YouTube 30 menit juga 3%, Genshin Impact 30 menit sekitar 12%. Tapi kalau kita lihat dari harganya yang 4 jutaan, terus dia pakai chipset Helio G99, jatuhnya kayak agak mahal. Karena teman-temannya, bukan teman-teman sih ya, kompetitornya, itu jualannya harganya di range 2 sampai 3 juta. Nggak ada yang kepala 4 juta. Jawabannya sih iya kalau misalkan kita cuma lihat dari perspektif chipset aja. Tapi kalau kita mau lihat dari hampir semua perspektif untuk semua fitur-fiturnya, Oppo ini sebenarnya sesuai dengan namanya sih ya, top up. Jadi ada add-on fitur yang ditambah kalau kita bandingkan dengan kompetitornya. Salah satunya adalah layar. Layarnya dari segi refresh rate memang dia bukan yang paling kenceng. Dia punya dimensi itu 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus, panel AMOLED 90 Hz. Sementara brand lain ada yang 120 Hz. Untuk brightness indoor dia bisa 400 nitsan, kalau outdoor bisa peak di 800 nits. Ya kayak panel layar smartphone 3 jutaan biasanya lah. Tapi yang bikin beda di sini adalah add-on-nya, top up-nya. Dia udah ada in-display fingerprint yang secara cost itu lebih mahal dibandingkan dengan side-mounted fingerprint. Terus dia juga udah ada AOD atau Always On Display yang ada sensornya ya. Jadi ketika kita saku, intinya ketika sensornya ketutupan lah, dia bakal mati, nggak boros baterai. Jadi bukan yang cuma 10 detik aja. Kualitas layarnya juga udah oke, walaupun dia belum support HDR, tapi warnanya ini udah oke banget lah. Warnanya menyenangkan buat ditonton. Terus kalau masalah refresh rate memang dia masih up to 90 Hz, tapi yang saya suka adalah touch samplingnya ini dia udah mirip-mirip kayak refresh rate yang 120 Hz. Wih, ini kayak licin dan smooth banget. Untuk proteksinya dia juga udah oke di kelas midrange karena kita bahas 2 HP kemarin yang midrange itu nggak ada proteksinya. Yang satu Corning Gorilla Glass 3, yang Oppo ini Corning Gorilla Glass 5. Jadi untuk layar fiturnya ini lebih banyak dibanding HP midrange lainnya. Terus top up lainnya, pembeda dari kompetitornya di harga segini adalah sistem operasinya. Kemarin kita ngebahas HP midrange ya 3 jutaan sih, tapi dia masih pakai Android 12 walaupun nanti bakalan dapat update. Tapi si Oppo ini dia defaultnya atau out of the box-nya udah pakai Android 13 dengan ColorOS 13. Update software-nya juga 2 tahun, security patch-nya juga 4 tahun. Speaker di Oppo Reno 8 ini juga udah stereo, ketika yang lainnya yang kita bahas teman-temannya kemarin tuh masih pakai mono. Dan udah sih pembeda dari brand lain yang kemarin udah kita bahas. Kalau kayak fitur-fitur lain kayak konektivitasnya, NFC-nya dia udah ada, hardware jari juga ada, di brand lain pun juga ada, jadi gak usah terlalu kita bahas lah. Kalau untuk down up-nya, tadi kan kita bahas masalah top up aja ya, sesuai dengan namanya T. Kalau down up-nya ya di bagian jaringannya sih ya. Kalau di HP yang kemarin kita udah bahas itu 5G karena dia pakai MediaTek Helio G99, jadi dia belum support dengan 5G. Kalau mau 5G dan maunya Oppo ya pilihannya di Oppo Reno 8 5G atau Oppo Reno 8 Pro 5G tadi. Tapi kalau masalah 5G saya sendiri nggak musingin karena di kota saya sampai sekarang juga masih belum ada 5G. Sekarang kita bahas kameranya ya, karena saya udah kayak gatel gitu pengen bahas kameranya. Karena entah kenapa untuk smartphone mid-range di tahun ini semua kameranya itu kayak ya semuanya kayak kurang. Kameranya si Oppo Reno 8 ini sebenarnya dia lumayan bagus kalau kita bandingkan dengan HP lain yang juga sama-sama pakai MediaTek Helio G99. Walaupun nggak bisa diandalin di berbagai skenario, tapi untuk ISP G99 masih oke lah. Dia punya main kamera 100 megapiksel. Udah, itu aja. Nggak ada kamera ultrawide, nggak ada kamera telephoto. Oh, ada lensa micro lens namanya sampai 40 kali. Yang jujur awal-awal saya sering pakai sih ya karena menyenangkan. Saya bisa lihat bakteri di tangan, bisa lihat kehidupan di daun, bisa lihat tekstur di uang. Jadi kayak merasa ilmuwan di lab gitu saya. Tapi makin kesini makin jarang saya pakai. Paling 0, sekian berapa persen lah dari pemakaian saya sekarang, nggak seperti awal-awal. Paling ketika teman saya datang aja terus saya pamerin gimana kamera micro lens. Udah, itu aja. Selain itu ya jarang dipakai lagi. Mode 100 megapikselnya ini juga jarang saya pakai karena perbedaannya
kayak nggak terlalu signifikan sih. Di mode high res 100 megapikselnya ini kayak kurang software tuning, jadi gambarnya kayak lebih mentah. Cocok sih buat yang lebih suka warna flat. Tapi di pixel bindingnya yang kamera default 12 megapikselnya aja ini udah oke. Kalau kita zoom antara 12 megapiksel sama high res 100 megapiksel, ya ada perbedaan tapi bener-bener tipis. Perbedaannya paling gede ya di ukuran velnya. Untuk kamera defaultnya, kayak tadi saya bilang di kelas Helio G99 dia yang paling oke sebenarnya. Tapi kalau kita lihat harganya yang 4 jutaan kayak kurang. Kalau di kondisi cahaya yang benar-benar perfect, sensornya nangkep banyak lighting, dia bagus. Tapi kalau kondisinya agak kompleks kayak foto kita di bawah pohon, itu kontrasnya jadi kurang tajam. Dynamic range-nya juga kurang luas, proses sharpeningnya itu juga masih terlalu kelihatan, warnanya juga kurang pop up. Kalau kamera selfie-nya walaupun dia resolusinya 32 megapiksel tapi detailnya kayak kerasa kurang. Untuk warnanya ini ciri khas profile foto cewek-cewek di Facebook sih ya, mulus banget. Kamera Oppo ini emang selalu bagus kalau buat ciwi-ciwi. Video kamera depannya juga kurang stabil, HDR videonya gak ada, detail dan teksturnya kerasa kurang untuk sebuah HP 4 jutaan. Kalau untuk main kameranya, videonya udah oke lah dibandingkan G99 lainnya ya. Ini udah lebih stabil walaupun stabilnya ini kayak di processing software. Ya kayak ada gempa-gempa juga sama kayak di chipset G99 HP lain. Kalau lo lihat juga masih kelihatan ada jitter-jitternya. Tapi overall untuk main videonya udah cukup oke. Oke, jadi adalah kualitas kamera depannya di low light dan ini saya lagi nurunin tangga, masih cukup stabil ya. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari chipsetnya aja dan juga racikan konfigurasi RAM dan storage 4 juta Helio G99, jelas Oppo Reno 80 ini ya agak mahal dikit. Tapi kalau kita lihat dari racikan lainnya yang jadi pembeda dengan HP G99 lainnya, ada layar dengan fitur tambahan kayak in-display fingerprint dan AOD yang ada sensornya. Desainnya menurut saya juga bagus untuk kelas mid-range buat kalian yang suka desain yang compact, stylish, ringan, dan nyaman untuk dipegang, dibawa kemana-mana, ini bisa jadi andalan. Kalau mau agak lebih berat tapi lebih elegan, bisa pilih yang sunset orange. Keduanya kalau orbit light-nya nyala, kelihatan bagus lah untuk kelas mid-range. Untuk performanya sekelas MediaTek Helio G99 seperti yang kalian lihat tadi, datanya dia juga yang paling kenceng serta yang paling dingin. Untuk kameranya walaupun kurang di kelas harga 4 jutaan, tapi kalau untuk kelas MediaTek Helio G99 dia yang paling oke sih. Untuk sistem operasi, Androidnya juga udah pakai Android 13 dengan ColorOS 13, software update-nya 2 tahun, security patch 4 tahun, dan ada jaminan fluency namanya dari Oppo selama 4 tahun juga. Jadi Oppo bakalan jamin selama 4 tahun HP-nya ini bakalan masih tetap enak dipakai. Tapi untuk ngebuktiin ini ya harus nunggu 4 tahun lagi. Dan kita bahas lagi Oppo Reno 80 ini. Terus kelebihan lain, RAM dan storage-nya besar tapi masih ada triple slot, jadi kita masih bisa expand lagi untuk storage-nya. Speakernya juga udah stereo dibandingkan mid-range lain yang sekarang entah kenapa kok pada mono ya. Padahal tahun lalu itu hampir semuanya stereo. Intinya di harga 4 jutaan, kalau kalian tanya 4 jutaannya berapa, tadi saya cek di marketplace ada yang jual 4.100.000 sampai 4.500.000. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau kalian carinya desain yang stylish, enak dipegang, performanya oke, fitur layar yang lebih baik, sistem OS yang paling baru, dan kameranya nggak terlalu dipikirin, ya si Oppo Reno 80 ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik lah. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.